Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Dieseta. Kalau sebelumnya kalian sudah menyimak tentang Jagat Segoro Demit, kali ini ada Jagat Segoro Demit 2. Wah, keren. Jagat Segoro Demit 2 di Ada Apa Gerangan 2. Wah, cocok itu. Nah, apa nih yang terjadi di Jagat Segoro Demit 2? Langsung saja kita simak ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Tak jauh dari sebuah kaki gunung, sebuah hutan menyambut kedatangan sekelompok orang yang datang dengan penuh persiapan. "Mas, benar arahnya ke sini. Jalannya udah hampir buntu loh." Asri memastikan ke Suryo temannya yang memimpin perjalanan. Suryo terlihat ragu. Langit sudah gelap, namun mereka belum juga menemukan apa yang mereka cari. Ia pun membuka kembali gulungan tua yang menjadi acuan mereka dan membandingkan dengan kompas serta catatan perjalanan mereka. Seharusnya kita di jalur yang benar, tapi kenapa? Tiba-tiba salah satu teman mereka terperosok ke semak-semak yang menutupi sebuah jurang. "Dwi, bertahan, kami ke sana." Suryo mempersiapkan tali dan mengikatnya pada sebatang pohon yang kuat. Ia dengan berhati-hati menuruni jurang itu untuk menolong temannya. "Aku ndak apa-apa, Sur. Hati-hati turunnya." Dwi yang selamat dari kecelakaan itu menahan luka-luka kecil di tubuhnya. Namun saat sampai di bawah jurang, ia tertegun dengan apa yang ia lihat. "Suryo, Asri, di sini!" teriak Dwi. Mendengar teriakan Dwi, mereka pun segera menyusul Dwi di bawah. Tak disangka, tempat yang mereka cari telah tertutup pepohonan dan tersembunyi di kedalaman jurang. "Benar ini tempatnya?" tanya Asri. "Kita pastikan dulu." Suryo pun kembali memimpin perjalanan dan memasuki sebuah desa mati yang ada di hadapan mereka. Rumah-rumah tua yang sudah hancur berada di hadapan mereka. Sisa-sisa arsitektur Belanda masih terlihat di dinding-dindingnya yang masih kokoh, walau atapnya sudah tak lagi berbentuk. Asri mencoba membersihkan tanaman merambat di salah satu rumah. Ia pun tersentak saat mendapati tengkorak-tengkorak kepala manusia tergantung di beberapa rumah. "Benar, di sini tempatnya," Suryo memastikan saat ia menemukan sisa-sisa tulang belulang dari jasad manusia yang terbaring di beberapa tempat. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Dwi benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi di sana. Sesuatu yang kita cari, puncak dari kesempurnaan lelaku yang kita pelajari selama ini. Sementara itu, Suryo mengeluarkan kerisnya. Ia mulai merasakan sesuatu yang menolak keberadaan mereka di sana. Asri membongkar barang yang ia bawa. Ada bangkai ayam cemani dan darah yang sudah dipisahkan. Membawa benda itu ke salah satu sudut desa dan melakukan ritual kecil di sana. Darah itu diteteskan membentuk sebuah simbol dengan mayat ayam cemani berada di tengahnya. Dupa dan kembang pun melengkapi ritual lingkaran itu. "Udah, ayo kita jalan," ucap Asri kembali ke teman-temannya. Dari tulang belulang yang tersebar di desa, tiba-tiba muncul sosok-sosok berwujud mengerikan. Orang-orang berwajah pucat, makhluk setengah badan yang menyeret tubuhnya sendiri, hingga sosok-sosok yang mengawasi mereka dari atas dinding bangunan. Suryo memastikan sejenak makhluk-makhluk itu memakan umpan yang diberikan Asri dan tak lagi mengincar mereka. "Ayo kita jalan." Suryo menyarungkan kembali kerisnya. Ia kembali menajamkan matanya mencari petunjuk mengenai sesuatu yang tersembunyi di desa itu.
Ia pun melihat sebuah gapura di salah satu sudut desa. Ia memperhatikan tulisan yang hampir tak lagi terlihat itu. Namun setidaknya ia masih bisa membacanya. Makam Desa Giriwening. Ini tempat yang kita cari, ucap Suryo. Jantung Suryo berdegup kencang saat sampai di pemakaman yang hampir tidak ada celah untuk seseorang melangkah. Tempat itu dipenuhi makam yang bertumpuk. Tidak ada satu hal yang membuat mereka terhenti. Dari jauh terlihat ada bayangan seseorang di tengah pemakaman tua itu. Ia menggali dan terus menggali tanpa peduli akan keberadaan Suryo dan yang lainnya di sana. Mas Suryo, gak mungkin kan ada manusia lain selain kita di sini? Ucap Asri. Suryo menggelengkan kepalanya dan wajahnya begitu pucat. Enggak, Sri, itu bukan manusia. Suryo melihatnya. Sosok itu adalah tubuh tanpa kepala yang menggali salah satu kuburan. Namun bukan itu yang membuat Suryo gemetar. Di sebelah sosok itu ada kepala Dwi yang sudah terpisah dari tubuhnya. Ia pun menoleh ke belakang dan mendapati tubuh Dwi sudah tergeletak di tanah tanpa kepala. Desa Giriwening tahun 1700 sekian-sekian. Sebuah keramaian tiba-tiba terbentuk di sebuah alun-alun desa Giriwening. Seorang pria kulit putih sudah berdiri dengan membawa pengeras suara untuk menyampaikan sebuah pengumuman. Seperti yang sudah diumumkan di selebaran, siapa saja yang bisa membuktikan dirinya inlander terkuat, ia bisa menantang jawara gubernur jenderal, ucapnya. Sebelumnya sudah ada selebaran yang dipasang di desa-desa sekitar tentang sebuah sayembara yang diadakan oleh gubernur jenderal yang tengah menguasai Hindia Belanda pada masa itu. Inlander yang berhasil mengalahkan jawara pilihan gubernur jenderal berhak atas seluruh bidang tanah di utara desa. Sayembara itu tentu saja membuat para pendekar-pendekar di wilayah itu tergiur. Tidak terkecuali dengan Linggajaya dan Suminah, sepasang kekasih yang lahir di tanah yang kini dikuasai oleh pihak Belanda. Ini waktunya kita merebut tanah leluhur kita, Suminah, ucap Linggajaya. Jangan gegabah, Mas. Kompeni-kompeni itu tidak akan semudah itu memberikan kemenangan. Melepaskan tanah sebesar bukit bukan keputusan kecil. Mereka pasti berniat mencari pendekar untuk menjadi kaki tangan mereka, tolak Suminah. Sebenarnya Linggajaya sudah menebak hal itu, tapi menurutnya bertaruh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Setidaknya hanya ini usaha yang bisa kulakukan. Berharap saja mereka masih punya martabat untuk memegang omongan mereka, balas Linggajaya. Suminah tak lagi menahan suaminya. Ia hanya berpikir seandainya kalah, resikonya hanyalah pertarungan seperti biasa. Namun jika menang, ada kemungkinan mereka akan mendapat tanah mereka kembali. Mungkin inilah satu-satunya harapan mereka setelah raja-raja di Jawa saat itu tak lagi punya taji dan bahkan ada yang bersekutu dengan Belanda. Bapak, Ibu, dua anak kecil menyambut kepulangan Linggajaya dan Suminah di sebuah hutan yang terpencil. Bukan tanpa alasan, hidup mereka yang merantau untuk mencari ilmu sering bersinggungan dengan banyak orang. Mereka tak ingin anak-anak mereka jadi korban atas perbuatan mereka. Sasmi, Arungpati, kalian kotor sekali. Habis ngapain? Emang gak dimarahin Eyang? Sambut Suminah. Habis ngejar tupai tadi, Bu, tapi kami gak dapet, jawab Sasmi. Iya, larinya cepat banget, tambah Arungpati. Linggajaya menyusul Suminah dan menunjukkan sesuatu. Tupai yang ini. Tiba-tiba Linggajaya menunjukkan sebuah tupai ke hadapan anak-anaknya. Hah? Iya, Pak, Bapak bisa nangkep? Kan cepet banget. Sasmi begitu takjub dengan kemampuan ayahnya. Mereka berdua pun menerima tupai itu dengan rasa kagum kepada sang ayah.
Melihat anak-anaknya telah tumbuh sehat dan ceria, Suminah dan Linggajaya merasa yakin untuk meninggalkan profesi mereka. Selama ini, mereka mendalami ilmu kanuragan untuk melindungi desa dan keluarga besar mereka. Namun sepertinya sudah saatnya mereka untuk istirahat. Kalian sudah kembali? Kalian tidak pulang dengan membawa luka-luka lagi, kan? Seorang nenek menyambut kepulangan Linggajaya dan Suminah. Enggak, Bu. Kami kan udah bilang kalau tidak berniat bertarung lagi, jawab Linggajaya sambil mencium tangan ibu mertuanya. Saat itu, Suminah menatap Linggajaya sambil menghela nafas. Ia tidak ingin berbohong dengan rencana Linggajaya. Mau tidak mau, ia harus menceritakan niat mereka untuk mengikuti sayembara demi mendapatkan tanah leluhur mereka. Eyang sempat melarang, tapi ia tahu bahwa jika menantunya sudah punya niat, maka ia akan sulit dihentikan. Mereka pun berlatih hampir setiap hari untuk mempersiapkan sayembara itu, hingga waktu yang ditentukan pun tiba. Hari itu, suara pedang yang beradu terdengar dari alun-alun yang disulap menjadi arena pertarungan. Siapapun boleh mengajukan diri untuk bertarung, hingga didapatkan satu orang yang paling kuat di antara para pribumi di desa itu. Haruskah aku ikut ambil bagian, Mas? Tanya Suminah. Linggajaya pun tersenyum sambil menggeleng. Tidak, siapa yang merawat lukaku nanti kalau kamu terluka? Jawab Linggajaya sambil mengelus kepala istrinya. Linggajaya pun memasuki arena pertarungan dan menghadapi satu persatu lawan yang diberikan kepadanya. Dengan mudah ia bisa mengalahkan mereka dan segera menonjol di kalangan pendekar lainnya. Dia Linggajaya, penguasa ilmu tarung bumi. Setauku tidak ada pendekar di desa ini yang bisa menyainginya. Suara kasak-kusuk di antara warga yang menonton terdengar membicarakan Linggajaya. Kabar itu bukan omong kosong belaka. Semua itu dibuktikan ketika Linggajaya berhasil mengalahkan pesaingnya dan menantang jawara yang dipilih oleh gubernur jenderal itu. Akhirnya, saat ini tiba, ucapnya. Namun rasa bangga itu seketika sirna. Linggajaya terbelalak dengan sosok jawara yang dihadapkan kepadanya. Orang-orang di tanah Jawa mengenalnya dengan nama Raden Blawu, salah satu anak dari Demang yang bersekutu dengan Belanda di wilayah itu, Raden Wiralaga. Di tangan dialah kedua orang tua Linggajaya mati setelah membela desanya dari perampasan. Buktikan bahwa kau pantas menjadi tangan kanan Tuan Gubernur, ucap Raden Wiralaga yang sama sekali tak menyangka bahwa Linggajaya menyimpan dendam pada anaknya. Tak disangka, pertarungan itu berubah menjadi begitu brutal. Darah bermuncratan kemana-mana dan mereka menderita luka yang sama-sama parah. Linggajaya terbawa emosi. Ia kehilangan akal sehatnya dan berniat membalaskan dendam kedua orang tuanya di sana. Namun, Raden Blawu justru semakin terpancing saat mengetahui bahwa di hadapannya adalah anak dari pendekar yang menorehkan bekas luka di wajahnya. Kau akan berakhir menjadi bangkai, sama seperti orang tuamu yang mati seperti anjing, ucap Raden Blawu. Linggajaya semakin geram. Ia tak lagi membendung ilmunya, dan hal itu membuat Raden Blawu semakin terpojok dan menerima luka yang dalam. Saat mengetahui Raden Blawu dalam bahaya, Sang Demang hendak menghentikan pertarungan. Namun Linggajaya yang sudah termakan dendam tak peduli dan menangkap tubuh Raden Blawu dari belakang. Nyawamu saja tak cukup untuk membalas kematian orang tuaku. Di arena itu, Linggajaya mematahkan leher lawannya. Raden Blawu, sang anak kebanggaan Raden Wiralaga, sosok yang berpengaruh dan dilindungi oleh pihak Belanda. Alih-alih mendapatkan hadiahnya, pihak Belanda mengeluarkan senjata apinya dan menembakkan senapan ke arah Linggajaya. 2 buah peluru melesat ke tubuh Linggajaya, tapi ajian tarung bumi miliknya membuat peluru itu enggan untuk menyentuh tubuhnya. Mas, pergi! Suminah begitu cemas.
Raden Wiralaga berteriak memeluk jasad anaknya itu dengan penuh amarah. Ia pun segera menunjuk Linggajaya dan mengeluarkan perintah. Siapapun yang bisa membunuh tikus busuk itu akan mendapatkan hadiah sayembara dan harta 1 peti emas. Ucapan itu seketika merubah pendekar-pendekar yang berada di sekitar menjadi gelap mata. Linggajaya yang sudah lemah pun harus menghadapi pendekar-pendekar itu. Ia bertarung sekuat tenaga dan meminta pertolongan dari pendekar-pendekar yang ia kenal. Alih-alih mendapat pertolongan, niatnya itu justru menjadi kesempatan untuk menikamnya. Bukan hanya karena iming-iming hadiah. Rupanya banyak pendekar bermuka dua yang iri dengan kesaktian Linggajaya dan ingin menyingkirkannya. Ajian Tarung Bumi tak cukup melindungi dirinya dari puluhan pendekar dengan berbagai kesaktian. Suminah yang ingin membantu mendapat isyarat dari Linggajaya. Ia membaca gerakan bibir Linggajaya yang begitu lemah. Pergi, jaga anak-anak kita. Suminah pun melihat dengan mata kepalanya sendiri saat suaminya dihabisi dengan brutal oleh pendekar-pendekar di sana. Tak ada aliran putih, tak ada aliran hitam. Mereka semua gelap mata oleh harta dan kekuasaan yang ditawarkan pihak penjajah. Mata Suminah memerah. Ia mengingat semua yang terjadi di hadapannya saat itu. Dendam melahirkan dendam. Ia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan menghabisi setiap orang yang berada di sana, sama seperti dengan apa yang ia lakukan kepada suaminya. Suminah kembali seorang diri. Ia memberi kabar pada Eyang dan anak-anaknya tentang bagaimana Linggajaya meninggal. Kesedihan yang mendalam dirasakan oleh ibu dan kedua anaknya. Namun air mata Suminah sudah habis saat itu. Ibu, aku titipkan Sasmi dan Arungpati. Besarkan mereka dengan baik. Jauhkan dia dari orang-orang sepertiku. Anak-anakmu membutuhkan ibunya, Nduk. Suminah menggeleng. Yang ada di pikirannya saat itu adalah menghindari hal serupa terjadi pada kedua anaknya dan membalas dendam atas kematian Linggajaya. Saat mereka bertemu denganku lagi, aku bukan lagi Suminah. Suminah melepas sanggulnya dan membiarkan rambutnya tergerai dengan berantakan. Ia pergi tanpa membawa apapun dari rumahnya dan tanpa berpamitan dengan kedua anaknya. Suminah kembali berkelana ke berbagai tempat. Jika ilmu tarung bumi saja tidak cukup untuk membuat Linggajaya menang, ia membutuhkan ilmu yang lebih kuat. Kekuatan dan keabadian. Aku membutuhkan itu semua. Beberapa tahun berlalu. Malam di desa Giriwening menyelimuti dengan kesunyian yang begitu mencekam. Biasanya suara riuh rendah hewan malam mengiringi setiap langkah. Tapi kali ini keheningan mengambil alih. Pada musim panen, kehidupan malam desa selalu ramai. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Rumah-rumah besar di desa itu kini tampak lebih mencolok. Setiap sudutnya dijaga ketat oleh para pria bersenjata tajam. Sorotan mata mereka tajam mengawasi setiap gerakan. Ada ketegangan yang terasa di udara. Seolah desa ini menyimpan rahasia besar yang hanya menunggu untuk terungkap. Jadi ini yang mereka dapat setelah menumpahkan darah bangsa mereka sendiri? Terdengar suara seorang wanita di antara penjaga. Sontak penjaga itu pun terjaga. Namun saat mereka menemukan asal suara itu, kepala mereka sudah lebih dulu terpisah dari badannya. Kejadian itu terjadi dalam senyap. Namun sang pemilik rumah pun bukan orang biasa. Walau menjadi kaki tangan Belanda, ia tetaplah seorang pendekar. Ia menyadari kedatangan sosok itu dan menantinya di satu ruangan. Siapa yang menyuruhmu? Untuk apa saonggok mayatku berikan jawaban? Sang pemilik rumah pun geram. Ia menyerang perempuan itu lebih dulu. Namun perempuan itu dengan sigap menghindar dan membalas dengan pisau di tangannya. Pisau itu beradu dengan keris pusaka yang dimiliki sang tuan rumah. Suminah? Pendekar itu menyadari siapa perempuan yang mencoba membunuhnya. Hentikan Suminah,
Aku bukan musuhmu. Suminah tak peduli. Pisaunya yang sudah berlumur darah itu pun menebas jari-jari pendekar itu hingga terputus. Berani kau katakan itu di hadapan mayat Linggajaya? Suminah menyerang dengan membabi buta. Namun sang pendekar sudah mempersiapkan rencana. Ia menorehkan telapak tangannya pada keris pusaka miliknya dan mencipratkannya pada Suminah. Saat itu, tiba-tiba sosok makhluk yang berlumur darah muncul di belakang Suminah dan mencengkram tubuhnya dengan kuku-kuku yang tajam. Leher Suminah terkoyak dengan serangan keris pendekar itu. Darah bermuncratan dari leher Suminah hingga ia tak lagi bisa mempertahankan kesadarannya. Suminah jatuh tergeletak di tanah dan takluk di tangan pendekar yang telah membunuh suaminya. Aku jadi harus menyiapkan tumbal hanya untuk menghadapimu. Dasar perempuan sampah, umpat pendekar itu. Pendekar itu menginjak-injak tubuh Suminah hingga tulang-tulangnya patah. Ia memastikan bahwa Suminah tak lagi bernyawa. Roh yang terikat pada keris pusaka itu pun kembali ke asalnya. Tapi saat sang pendekar hendak meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba ia mendengar suara yang membuatnya merinding. Suara itu terdengar dari tubuh Suminah. Ia menoleh dan mendapati tubuh Suminah bergerak. Satu demi satu tulang-tulangnya yang patah kembali menyatu. Luka yang merobek lehernya pun menutup. Tidak mungkin. Pendekar itu tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuh itu kembali utuh seperti saat ia datang. Maut sudah tak sudi menerimaku. Suminah kembali berdiri. Namun saat pendekar itu hendak memanggil roh pusakanya lagi, tiba-tiba tangannya terputus bersama kerisnya. Suara teriakan itu menggema di ruangan. Jeritan itu beradu dengan tawa Suminah. Ia tidak begitu saja menghabisi pendekar itu. Bagaimana wujud Linggajaya saat ia mati? Oh iya, tangannya patah. Saat itu juga Suminah mematahkan satu tangan lain pendekar itu. Ampun, ampun Suminah. Suminah tak lagi peduli dengan perkataan pendekar itu. Ia menikmati setiap teriakan darinya. Hentikan, biarkan aku hidup. Ku berikan apapun Suminah. Suminah melepaskan pendekar itu dengan mulut yang sudah berlumuran darah. Ada sebuah jantung yang telah tergigit tergenggam di tangannya. Maaf, tapi sudah terlambat. Pendekar itu melihat ke bawah dan mendapati lubang di dadanya. Sementara di tangan Suminah sudah tergenggam jantung dari tubuhnya. Kembalikan jantungku. Tubuh pendekar itu terjatuh. Tawa Suminah terdengar menggema di ruangan itu. Ia memakan dengan lahap jantung itu sebagai balas dendam dan sebagai syarat kesempurnaan ilmunya. Kau salah memanggil namaku. Suminah sudah mati sejak kalian membunuh Linggajaya. Aku adalah Nyai Jambrong, dan akulah yang akan merobek jantung kalian semua satu persatu. Pagi itu, warga desa Giriwening gempar dengan pemandangan satu rumah yang di gerbangnya tertancap kepala-kepala sang penjaga dan pemilik rumah. Tak ada satupun dari warga yang menduga bahwa itu semua adalah perbuatan Suminah. Setelahnya, satu persatu pendekar yang menetap di desa Giriwening pun mati dengan cara yang mengenaskan. Tak ada yang menyangka bahwa itu adalah ulah seorang wanita yang mengorbankan hidupnya untuk membalas dendam. Kejadian itu pun terdengar di telinga Raden Wiralaga. Ia pun mulai merasa was-was dengan isu itu. Pelakunya mengaku bernama Nyai Jambrong, perempuan gila yang menguasai ilmu rawa rontek, ucap seorang abdi yang melapor pada Raden Wiralaga. Rawa rontek? Benar Raden, dari saksi yang bertahan hidup, Nyai Jambrong akan kembali hidup setiap dibunuh, bahkan ketika kepalanya dipenggal. Wajah Raden Wiralaga terlihat tidak percaya. Tidak masuk akal. Bawa saksi itu ke sini.
Aku mau dengar sendiri cerita itu dari mulutnya. Maaf Raden, tapi bahkan saksi itu pun mati setelah bertahan hidup tidak lebih dari 1 hari. Raden Wiralaga kesal dan menggebrak mejanya. Sebaiknya kita tidak usah berurusan dengan desa Giriwening itu dulu sementara waktu, ucap Raden Wiralaga. Saat itu, firasat Raden Wiralaga benar-benar memperingatkan dirinya. Ia begitu yakin bahwa Nyai Jambrong akan berurusan dengan dirinya. Ia pun memutuskan untuk mencari perlindungan pada sosok yang mewariskan ilmu-ilmu kepadanya. Raden Wiralaga melakukan perjalanan untuk menemui Sang Maha Guru yang telah mengasingkan diri di salah satu lembah di perbatasan Jawa Timur. Apa yang membawamu ke sini, Wiralaga? Kedatangan Raden Wiralaga sudah diketahui oleh Ki Nenggala. Ia benar-benar melihat kecemasan di wajah muridnya. Saya membutuhkan ilmu untuk mengalahkan ilmu Rawa Rontek, Guru. Ki Nenggala menghela nafas mengetahui maksud muridnya itu. Ia pun membawa Raden Wiralaga masuk ke gubuknya yang kecil dan tenang. Semua ilmuku sudah kuturunkan kepadamu. Jika kau mengamalkan semua yang kuajarkan, seharusnya kau tidak akan berurusan dengan pendekar perempuan itu, jelas Ki Nenggala. Aku sudah mengamalkan semua ajaranmu, Guru. Sedekah, puasa dan semedi sudah berlipat-lipat dari yang kau anjurkan, bantah Raden Wiralaga. Sudah berapa nyawa yang kau bunuh? Raden Wiralaga terdiam. Aku tidak akan membunuh tanpa sebab, Guru. Mereka memang pantas mati. Ki Nenggala memukul meja di hadapannya hingga air di gelasnya tercacar. Kau pikir semua harta, puasa dan lelakumu bisa mengembalikan nyawa mereka? Membunuh adalah pantangan dari ilmu-ilmu yang kuajarkan, Wiralaga. Saat itu, Raden Wiralaga merasa bahwa gurunya tak lagi bisa ia harapkan. Apa itu artinya? Guru tidak ingin membantuku? Ucapnya sambil berdiri meninggalkan meja itu. Tempat ini selalu terbuka untukmu. Jika tujuanmu adalah berbincang atau menikmati tempat ini. Tapi untuk niatmu itu, sebaiknya kau pergi. Tanpa membalas sepatah kata pun, Raden Wiralaga meninggalkan gubuk sederhana gurunya dengan rasa kesal. Ia pun mencari kemungkinan lain dengan mendatangi perguruan-perguruan aliran hitam. Ia membuat sebuah sayembara perburuan untuk memburu Nyai Jambrong. Barang siapa bisa membunuh dan membawa kepala Nyai Jambrong ke hadapan Raden Wiralaga, maka Raden Wiralaga bersedia memberi setengah dari seluruh kekayaannya pada orang atau perguruan yang berhasil. Sontak kabar itu menyebar dengan cepat. Orang-orang tahu bahwa harta Raden Wiralaga tidak akan habis, bahkan 7 turunan sekalipun. Mereka pun memulai perburuan mencari sosok yang dikenal dengan nama Nyai Jambrong. Nyai Jambrong sadar Linggajaya mati bukan karena dia lemah. Jika bertarung 1 lawan 1, ia tahu tak ada pendekar di sana yang bisa mengalahkannya. Tapi rasa iri mereka akan kesaktian Linggajaya membuat mereka gelap mata dan memanfaatkan momen itu untuk menghabisinya. Linggajaya mati karena ia sendirian. Kali ini Nyai Jambrong tidak ingin mengulangi kesalahan Linggajaya. Dalam perjalanannya mencari kesaktian, ia menaklukkan berbagai perguruan dan mengalahkan orang-orang sakti di tanah Jawa. Ia mengutuk mereka yang kalah dengan perjanjian darah. Nyawa kalian terikat denganku. Jika aku mati, kalian mati. Nyawa kalian bisa kucabut kapan saja jika aku kehendaki. Nama Nyai Jambrong kian besar ketika pendekar-pendekar itu menjadi sekutu Nyai Jambrong. Setiap berita yang menyebar membuat Raden Wiralaga meradang. Tibalah saat di mana Raden Wiralaga dan pendekar yang bersekutu dengannya menyergap Nyai Jambrong yang tengah bersemedi di salah satu sisi tersembunyi di Gunung Tidar. Tak perlu repot-repot mendatangiku, Raden Wiralaga. Aku akan mendatangimu sendiri
saat giliranmu tiba. Nyai Jambrong tidak gentar. Ia justru tertawa menyambut kedatangan Raden Wiralaga dan seluruh pendekar yang mengincarnya. Jangan sombong, Nyai Jambrong. Kau bahkan tak tahu apa yang kubawa untuk menghadapimu. Hal terbodoh yang dilakukan seorang pendekar adalah meremehkan lawannya. Tiba-tiba dari kejauhan terlempar kepala-kepala pendekar yang jatuh di hadapan Raden Wiralaga. Nyai, carikan kami lawan yang pantas. Jangan kroco-kroco seperti mereka. Suara itu terdengar bersama kemunculan pendekar-pendekar sekutu Nyai Jambrong. Kurang ajar. Raden Wiralaga semakin geram. Pendekar-pendekar terkuat Raden Wiralaga pun tak lagi menyembunyikan dirinya. Mereka muncul dengan dibekali pusaka-pusaka sakti yang dimiliki oleh Raden Wiralaga. Yang ini sepertinya akan sedikit menghibur, Nyai. Jangan lengah. Lawan kita yang sebenarnya baru akan muncul, ucap Nyai Jambrong. Saat itu, seketika suara teriakan melengking terdengar bersautan bersama rintihan-rintihan makhluk tak kasat mata. Raden Wiralaga tertawa. Saat itu, tiba-tiba tubuhnya dipenuhi kekuatan bersamaan dengan arwah-arwah gentayangan yang bermunculan di sekitar mereka. Nyai Jambrong menyadari bahwa yang ia hadapi bukan lagi sekumpulan pendekar, melainkan orang-orang yang sudah menggadaikan jiwanya pada setan. Ada yang lebih gila dari aku rupanya. Apa yang kau korbankan, Raden Wiralaga? 1 desa. Itu bayaran yang pantas atas kepalamu. Nyai Jambrong tertawa dengan lantang. Ia pun mengambil pedang dari pendekar di sebelahnya, dan saat itu ia memenggal kepalanya sendiri dan melemparnya ke arah Raden Wiralaga. Tubuh Nyai Jambrong terjatuh, kepalanya menggelinding di tanah dan berhenti tepat di hadapan Raden Wiralaga. Sontak Raden Wiralaga kaget dengan apa yang dilakukan oleh Nyai Jambrong. Ia melihat darah mengalir deras dari leher Nyai Jambrong. Di tengah kebingungannya itu, ia mendengar suara. Kepalaku ini kan yang kau mau? Kepala Nyai Jambrong kembali bangkit dan menoleh ke arah Raden Wiralaga. Raden Wiralaga panik melihat pemandangan itu. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Nyai Jambrong tetap tidak mati walau kepalanya terpisah dari tubuhnya. Raden Wiralaga menelan ludah saat melihat kepala dan seluruh darahnya meresap dan menyatu kembali pada tubuhnya. Nyai Jambrong kembali berdiri sambil menertawakan Raden Wiralaga. Saat itu Raden Wiralaga gemetar. Ia mulai merasa tidak yakin bahwa ia bisa membunuh Nyai Jambrong. Kenapa? Kau takut? Atau kau menyesal telah menumbalkan istrimu? Ledek Nyai Jambrong. Raden Wiralaga tak menyangka bahwa Nyai Jambrong mengetahui segala usaha Raden Wiralaga untuk melindungi nyawanya dari Nyai Jambrong. Tidak, kau tetap akan mati. Aku akan mencincangmu dan membagi tubuhmu sejauh mungkin. Pengorbananku tidak akan sia-sia. Katakan itu pada roh istrimu. Ia sedang dinikmati oleh setan-setan sampah itu. Tawa Nyai Jambrong. Brengsek. Raden Wiralaga tak mampu menahan emosinya. Ia pun menghunuskan keris hitam di tangannya, di mana darahnya telah membasahi bilah keris itu. Tepat saat serangan mereka beradu, pecahlah peperangan pendekar-pendekar ilmu hitam yang mengandalkan kekuatan dari alam gaib. Tidak hanya suara pertarungan antar pendekar, namun suara roh-roh yang menjadi tumbal mereka ikut berteriak dan merintih di antara pertarungan itu. Satu persatu nyawa melayang. Bentrokan kekuatan gaib menggetarkan perbatasan yang memisahkan alam gaib dengan alam manusia. Raden Wiralaga terpental dengan kekuatan ilmu bela diri Nyai Jambrong.
ia membalas dengan serangan kerisnya. Beberapa kali serangan itu menembus tubuh Nyai Jambrong, bahkan sampai membunuhnya. Namun Nyai Jambrong tetap bangkit dan membalas setiap serangan itu. Semakin Nyai Jambrong menyerang, ia semakin menggila, mengambil batu yang besar dan memukul-mukul kepala Raden Wiralaga hingga berlumuran darah. Beruntung ia sempat melarikan diri, walau Nyai Jambrong yang kesetanan terus mengincarnya. "Aku butuh kekuatan." Nyai Jambrong mulai termakan oleh ilmunya. Ia menangkap dan menyerang pendekar-pendekar yang berada di sekitarnya, lalu mengambil jantung mereka satu persatu. Sambil mengejar Raden Wiralaga, ia mengunyah jantung-jantung itu hingga kesadarannya mulai berganti dengan amukan liar. Raden Wiralaga pun menyadari betapa mengerikannya kekuatan Nyai Jambrong saat itu. Bahkan tanpa senjata pun ia bisa saja mengoyak batu-batu di gunung itu. "Aku tak sudi mati di tempat ini," ucap Raden Wiralaga. Ia pun menancapkan kerisnya di tanah, membaca mantra dan mencabutnya kembali. Saat itu, tiba-tiba kerisnya dipenuhi ulat dan belatung. Ia pun menusukkan keris itu tepat di jantungnya. Darah pun mengalir dari mulut Raden Wiralaga. Namun ia tersenyum. Nyai Jambrong yang sedang menggila itu bahkan terhenti. Ia menyadari sesuatu yang berbahaya di hadapannya. Raden Wiralaga benar-benar bertingkah aneh. Ia kesakitan, meronta-ronta dan merintih. Namun perlahan tubuhnya berubah, ditumbuhi bulu-bulu hitam dan cakarnya menajam. Wajahnya tak lagi berwibawa layaknya penguasa-penguasa, berganti dengan wajah yang hancur dengan kulitnya yang mengelupas. Belum sempat bereaksi, tiba-tiba perut Nyai Jambrong sudah berlubang oleh serangan Raden Wiralaga. Nyai Jambrong pun mati seketika. Namun saat tubuhnya menyentuh tanah, secara perlahan tubuhnya kembali menyatu. Raden Wiralaga tidak membiarkan itu. Ia mencabik-cabik tubuh Nyai Jambrong tanpa henti. Ia tak memberi kesempatan tubuh itu untuk menyatu. "Mati! Mati! Mati!" Hanya kata itu yang terucap dari mulut Raden Wiralaga yang terus merintih menahan rasa sakit di tubuhnya akibat ilmunya. Pertarungan itu terjadi selama 3 hari 3 malam, di mana tubuh Nyai Jambrong tak diberi kesempatan oleh Raden Wiralaga untuk kembali bangkit. Jasad-jasad pendekar mulai bergelimpangan. Mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari pemimpin mereka menang dari pertarungan itu. Tubuh Nyai Jambrong tidak bangkit. Namun Raden Wiralaga mendengar suara Nyai Jambrong di dekatnya. Ia bingung, namun ia tetap tak memberi kesempatan Nyai Jambrong untuk bangkit. "Tumbalku sudah cukup." Malam itu tiba-tiba hujan turun dengan deras. Petir menyambar seolah menandakan adanya bencana. Raden Wiralaga melihat roh-roh pendekar yang mati berubah menjadi hitam dan berdiri di sekitarnya. Di antara mereka ada yang berjalan mendekat. Sosok Sukma, seorang perempuan yang diselimuti kekuatan hitam dan matanya yang memerah. "Tidak mungkin. Kau..." "Kau pikir aku akan mati dengan cara seperti itu? Kau menipuku?" Medan pertempuran itu menjadi tanah tumbal di mana Nyai Jambrong mencapai puncak kesaktiannya. Sebuah celah dimensi pun terbuka, menjawab persembahan Nyai Jambrong pada semesta yang tak pantas untuk disentuh oleh manusia. Jagat Segoro Demit. Kekuatan dari celah itu merasuk ke tubuh Nyai Jambrong yang membuat kekuatannya semakin meluap. Kesadarannya pun dikuasai oleh alam tersebut dan menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Dalam sekejap, tubuh Raden Wiralaga yang sudah diberkahi oleh penumbalan itu tercabik-cabik. Tak satu pun serangan balasan darinya mampu melukai Nyai Jambrong. Darah Raden Wiralaga bermuncratan ketika kedua tangannya terputus oleh serangan Nyai Jambrong. Setan yang memberi kekuatan Raden Wiralaga pun gentar dan meninggalkan tubuh itu. Raden Wiralaga meronta-ronta tak mampu menahan rasa sakitnya. Namun
Saat Nyai Jambrong hendak menghabisinya, seseorang datang dan menahan tangan Nyai Jambrong dan mengikatnya dengan butiran tasbih. "Cukup, Nyai!" teriak orang itu. Nyai Jambrong memberontak. Namun seiring dengan celah jagat Segoro Demit yang menutup, kesadaran Nyai Jambrong pun kembali. Sosoknya menghilang dan bangkit dalam tubuhnya yang telah menyatu. "Jangan ikut campur," ucap Nyai Jambrong. Guru, tolong aku, Guru." Raden Wiralaga memohon. Ia menghentikan pendarahannya dengan ilmu batinnya. Nyai Jambrong tidak peduli. Ia tetap berjalan menghampiri Raden Wiralaga. "Kalau kau masih ingin meneruskan ini, akulah lawanmu," ucap Kinenggala. "Aku tidak membunuh manusia yang tidak pernah membunuh," ucap Nyai Jambrong melewati Kinenggala begitu saja. Namun Kinenggala tidak membiarkan. "Apa ilmu itu sudah menutup hatimu? Sampai kau tidak sadar anakmu ada di antara jasad-jasad ini?" Nyai Jambrong menghentikan langkahnya. "Apa maksudmu?" "Semenjak kepergianmu, Arung Pati mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi seorang pendekar. Saat tahu ada perempuan iblis yang meneror desanya, ia mengikuti sayembara itu untuk membuktikan dirinya adalah pendekar seperti ayahnya." Seketika wajah Nyai Jambrong pucat. Ia tahu orang sebijak Kinenggala tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin." Nyai Jambrong meninggalkan posisinya dan berlari mencari setiap jasad-jasad yang ada di tempat itu. Ia tak sadar bahwa anaknya sudah tumbuh dewasa dan tak menyangka ia akan mengikuti jejak ayahnya. Satu jasad manusia tertancap di ranting pohon yang tajam. Nyai Jambrong mengenali wajah yang masih mengalirkan darah dari mata dan hidungnya. Arung Pati, anakku." Saat itu air mata seorang ibu yang ia kira tak mungkin menetes lagi jatuh di tanah tempat ia mengutuk dirinya. Semua sudah terlambat. Jasad itu sudah tak bernyawa. Bahkan jiwanya pun telah dipersembahkan pada alam yang menjadi asal muasal dedemit di alam ini, jagat Segoro Demit. Kinenggala menyaksikan keadaan muridnya yang mengenaskan. Ia mendekatinya dan mencoba untuk menolongnya. "Akui dosamu dan mohon ampunlah kepada Tuhan Wiralaga," perintah Kinenggala. "Kita habisi dulu Nyai Jambrong. Setelah itu aku akan membereskan ini semua. Bukankah itu tujuanmu datang ke sini, Guru?" Kinenggala kecewa. Bagaimanapun ia meyakinkan muridnya itu, ia tetap tak bisa merubah pendiriannya. "Setidaknya tolong aku, Guru. Setelah aku pulih, aku akan membalaskan sendiri semua penghinaan ini." Kinenggala hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Sudah terlambat, Wiralaga." "Terlambat? Aku masih hidup, Guru. Aku masih punya kekuatan untuk membalas ini semua." Bukan itu maksud Kinenggala. Ia tahu bahwa waktu Raden Wiralaga sudah hampir habis. Perjanjian darah yang ia lakukan membuat tubuh dan jiwanya menjadi hak makhluk yang memberkahi kekuatannya. Tiba-tiba satu mata Raden Wiralaga pecah, dan beberapa saat kemudian satu matanya menyusul. "Sakit! Apa yang terjadi?" Kinenggala tak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri organ-organ tubuh muridnya hancur dan jiwanya terikat dengan setan itu. "Tolong, Guru, aku tidak mau mati. Tolong!" Roh Raden Wiralaga dibawa pergi oleh setan-setan itu menjadi satu dengan roh istrinya yang terus mengutuknya. "Semoga ada kesempatan di mana Tuhan mengampuni dosa-dosamu, Wiralaga," sesal Kinenggala. Kinenggala pun meninggalkan tempat itu. Ia menghampiri sejenak Nyai Jambrong yang meratapi jasad anaknya.
Kau tahu kemana mencariku jika membutuhkanku, Nyai, ucap Ki Nenggala. Ia membacakan lantunan ayat suci dan doa sejenak untuk jasad Arungpati dan menutup mata anak Nyai Jambrong itu. Pertarungan yang menjadi tragedi perang ilmu hitam itu berakhir dengan tangisan seorang ibu yang mengkhianati kodratnya. Kematian Arungpati memberi luka yang mendalam untuk Nyai Jambrong. Mungkin tubuhnya tak bisa mati, namun hatinya bisa terluka dengan begitu dalam. Nyai Jambrong, kami tidak punya masalah denganmu. Satu perguruan aliran hitam benar-benar gentar saat Nyai Jambrong menyambangi mereka. Namun Nyai Jambrong tidak berniat untuk memenangkan pertarungan. Ia memulai pertarungan untuk membiarkan pendekar-pendekar itu mengerahkan semua kemampuannya. Ia ingin pendekar-pendekar itu mengakhiri hidupnya. Sayangnya, Nyai Jambrong akan tetap bangkit. Ia terus hidup dengan membawa rasa bersalah yang menyakitinya. Suatu ketika, Nyai Jambrong kembali ke desa Giriwening untuk sedikit mengobati kerinduannya. Namun yang terjadi sungguh sebaliknya. Desa itu sudah mati. Ia tidak menyangka bahwa desa yang dikorbankan oleh Raden Wiralaga adalah desa Giriwening. Ia pun mendatangi rumahnya di sudut hutan. Namun ibu dan Sasmi tak lagi berada di sana. Ia melihat rumah itu sudah kosong, dan ia menyimpulkan bahwa ibu dan anaknya telah meninggalkan tempat itu dengan keinginan mereka sendiri sebelum desa Giriwening dibantai. Bagaimana caraku agar bisa menyusulmu, Linggajaya? Tangis Nyai Jambrong di sebuah makam yang dibuat seadanya oleh warga desa. Sayangnya, ia tahu bahwa tangisnya tak akan berbalas. Aku ingin mati, Mas. Tolong aku. Nyai Jambrong tidur semalaman di pemakaman tempat suaminya itu dikuburkan. Pikirannya berkecamuk. Walaupun rasa sesal mulai tumbuh, tapi ilmu hitam yang ia kuasai masih berusaha menggerogoti pikirannya. Ia pun memutuskan untuk menemui Ki Nenggala, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Apa yang kau inginkan dariku, Nyai? Ki Nenggala menyambut Nyai Jambrong. Ia tahu cepat atau lambat Nyai Jambrong akan mendatanginya. Bunuh aku, Ki. Ki Nenggala menghela nafas. Ia seolah mengerti penderitaan Nyai Jambrong yang datang dengan wajah sayu itu. Kau tahu, aku tidak bisa melakukan itu. Lalu apa yang harus kuperbuat? Aku tidak mampu menahan semua rasa sakit ini. Saat itu Ki Nenggala mencoba menyampaikan kemungkinan yang mungkin bisa menolong Nyai Jambrong. Aku tak mungkin bisa membunuhmu, tapi mungkin aku bisa membantumu untuk mendapatkan kehidupan yang lain. Mungkin saat itu kau sudah lebih mampu berdamai dengan hatimu. Apa kau bersedia? Jika itu kemungkinan terbaik, tidak mungkin aku menolaknya, Ki. Ki Nenggala memilih sebuah hutan dengan pohon yang begitu besar. Ada sebuah guci yang besar disiapkan oleh dirinya. Aku akan memisahkan semua anggota tubuhmu hingga kau mati. Setiap bagian tubuhmu akan kuletakkan di guci itu dan kugantung di atas pohon agar ilmu rawa rontekmu tidak membangkitkanmu lagi. Ki Nenggala menjelaskan apa yang akan ia perbuat. Lakukan semua yang kau butuhkan, Ki. Mungkin suatu saat kau akan bangkit. Aku akan menjaga ibumu, Sasmi dan keturunannya, setidaknya selama aku hidup. Dan seandainya kau diberi kesempatan untuk bertemu dengan keturunanmu nanti, jangan sia-siakan lagi hidupmu di masa itu. Terima kasih, Ki. Aku berhutang kepadamu. Sebuah ritual mengerikan pun terjadi. Tubuh seorang wanita tua dipotong-potong dengan didampingi doa-doa yang menenangkan. Teriakan-teriakan Nyai Jambrong menggema di hutan itu. Bukan hanya rasa sakit dari ritual itu, namun juga rasa sakit yang menggerogoti hatinya.
Jasad Nyai Jambrong pun dimasukkan ke sebuah guci dan digantung di pohon itu. Ia tak lagi bangkit. Setidaknya ia bisa beristirahat selama beberapa ratus tahun untuk memulihkan lukanya. Ki Nenggala memberitahu kabar tentang keberadaan Nyai Jambrong pada Sasmi dan ibunya. Tak disangka mereka memilih untuk tinggal di bawah pohon itu untuk menjaga makam Nyai Jambrong. Orang-orang sakti di zaman itu menyadari akan keberadaan tubuh Nyai Jambrong. Namun Ki Nenggala menyebarkan kabar bahwa Nyai Jambrong kalah di tangan pendekar sakti untuk menjaga martabatnya. Pohon itu pun menjadi kutukan tersendiri untuk keturunan Nyai Jambrong. Mereka terus menjaga tempat itu agar tubuh Nyai Jambrong tak menyentuh tanah dan bangkit kembali dengan semua kengeriannya. Kembali ke masa kini di desa Giriwening, Asri panik saat melihat jasad Dwi telah terbaring tanpa kepala. Suryo buru-buru membekap mulut Asri agar ia tidak berteriak dan membuat keberadaan mereka mengganggu sosok itu. Makhluk tanpa kepala itu meletakkan cangkulnya setelah sebuah makam terbuka. Ia pergi dari tempat itu sambil membawa kepala Dwi, seolah kepala itu adalah bayaran atas apa yang ia lakukan. Suryo dan Asri menghampiri makam itu. Ia tak mengerti maksud dari makhluk itu, tapi firasatnya mengatakan bahwa itu mengarah ke apa yang mereka cari. Mas Suryo, ini... Suryo tak menyangka dengan apa yang ia lihat. Ada jasad yang masih utuh terbaring di makam itu. Jasad itu terlihat kurus dengan sisa pakaian dari zaman yang berbeda. Keris Suryo bergetar seolah memberi reaksi akan keberadaan tubuh yang sudah berumur ratusan tahun itu. Tidak mungkin, dia hidup. Asri memeriksa tubuh itu. Walau tak bernafas, ia merasakan ada pergerakan kecil di nadinya. Suryo melihat batu nisan yang dipindahkan dari makam itu. Ia pun menemukan sebuah nama dari pemilik jasad itu. Linggajaya. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Jagat Segoro Demit 2 di episode selanjutnya. Dari cerita ini saya baru tahu kisah hidup dari Nyai Jambrong sebelumnya. Yang saya tahu di kisah-kisah sebelumnya itu Nyai Jambrong orangnya cukup unik ya, selalu berseteru dengan Cahyo. Tapi ternyata masa lalunya sangat kelam. Nah, apakah dia nanti bakal ketemu dengan suaminya yang ternyata masih hidup itu? Kita simak aja di episode selanjutnya. Bagi yang penasaran, langsung aktifkan notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan kalau cerita kelanjutannya itu tayang. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.